Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Advokat Hermansyah dari Kantor Hukum Hermansyah & Partners. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perjanjian sewa menyewa. Setelah kemarin kita membahas tentang perjanjian jual beli dan apa itu perjanjian, maka kita hari ini membahas tentang perjanjian sewa menyewa. Seperti yang saya sampaikan bahwa ajas hukum terkait dengan perjanjian adalah ajas yang terbuka, boleh apa saja untuk membuat perjanjian atau kontrak. Nah, terkait dengan sewa menyewa di sini ya disebutkan dalam KUH Perdata atau BW Burgerlijk Wetboek dalam pasal 1458, sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Nah, di sini dalam pasal 1458 Perdata BW dapat kita tarik unsur-unsur dalam perjanjian sewa menyewa. Itu adalah satu, adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Di sini harus jelas terhadap pihak yang menyewakan dan pihak penyewa juga dengan harus yang jelas. Jelas di sini pihak yang menyewakan harus memang benar-benar itu adalah miliknya. Jadi itu harus jelas dan tegas. Nah, si penyewa juga harus jelas memang benar-benar untuk menyewa. Kemudian yang kedua, konsensus atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, ini kaitannya ada dengan sesuai dengan pasal 1320 yang seperti kita bahas bahwa konsensus unsur kesepakatan itu adalah hal yang sangat penting dan mutlak harus terjadi di dalam sebuah perikatan atau perjanjian atau kontrak. Nah, yang ketiga, objek sewa menyewa di sini harus jelas dan tegas. Bisa benda tidak bergerak, itu seperti rumah, kemudian kos-kosan, kemudian tanah, itu diperbolehkan. Dan benda bergerak dalam arti di sini seperti mobil, kemudian motor atau apapun benda-benda yang bergerak. Kemudian yang keempat, kewajiban dari pihak menyewakan untuk menyerahkan benda yang disewakan kepada pihak penyewa. Jadi pihak yang menyewakan harus menyerahkan seluruhnya benda tersebut yang disewakannya itu kepada si penyewa. Jadi harus gak boleh diganggu dalam hal pemakaian barang yang telah disewakannya. Yang kelima, kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan. Jadi di sini kesepakatannya adalah si pemberi sewa memberikan pemakaian suatu barang, kenikmatan suatu barang, kemudian si penyewa berkewajiban untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati di dalam perjanjian. Kemudian kewajiban-kewajiban apa yang dari para pihak yang menyewakan? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, yang pertama kewajibannya menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa itu secara penuh ya untuk penggunaan barangnya. Kemudian yang kedua, memelihara barang yang disewakan hingga itu dapat dipakai. Dapat dipakai di sini seperti rumah yang sedang dibangun akan nantinya disewakan, selesai dulu baru bisa disewakan. Nah, kalau terkait benda bergerak, biasanya mobil mungkin dalam perbaikan, nanti setelah perbaikan bisa digunakan, bisa dipakai, baru bisa disewakan, biasa direntalkan namanya. Nah, yang ketiga, memberikan kepada si penyewa kenikmatan rasa tentram dari barang yang disewakan selama penyewaan. Seperti pasal 1550 KUH Perdata ya.
Jadi memberikan ketentraman di sini berarti bahwa barang yang disewakan itu benarlah barang-barang yang tidak merupakan hasil tindak pidana, kemudian tidak ada permasalahan hukum dan tidak bersengketa. Jadi kalau disewakan ternyata rumah yang disewakan bersengketa, nah itu si penyewa bisa menuntut ganti rugi terhadap hal itu untuk pengembalian sejumlah uang, bahkan bisa untuk menuntut ganti rugi terhadap barang-barang yang sudah dia pindahkan dan kerugian-kerugian yang timbul akibat itu. Nah, di sini juga ada kewajiban penyewa. Jadi dua belah pihak, ada kewajibannya dari si pemberi sewa, kemudian ada kewajiban dari penyewa. Nah, dari kewajiban penyewa apa di sini? Memakai barang yang disewakan sebagai seorang bapak yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya. Jadi kalau yang menyewa wajib menjaga barang sewa tersebut. Jadi nggak boleh penggunaannya juga nanti merusak atau bahkan memusnahkan barang tersebut. Itu dilarang oleh hukum dan undang-undang. Nah, kemudian setelah menjaga, apalagi kewajibannya? Membayar harga sewa sesuai dengan kesepakatan sewa pada waktu yang ditentukan menurut perjanjian. Nah, ini mengenai kesepakatan harga. Jadi kesepakatan harganya berapa, cara pembayarannya seperti apa, itu diserahkan kepada pihak. Ya. Jadi para pihak di sini bersepakat, misalnya dibayarnya 100% atau dibayarnya berapa, 50% dulu, boleh. Ini tergantung kesepakatan yang terbangun, konsensus antara penyewa dan pemberi sewa. Nah, sewa menyewa di sini sebenarnya bisa dilakukan secara lisan dan tertulis. Namun, secara lisan ini banyak terjadi kelemahan-kelemahan, di mana kalau secara lisan kita susah kalau untuk membuktikan jika ada nanti permasalahan hukum yang timbul. Kemudian nanti juga kita susah dalam mengingatkan. Kita harus perlu mengingatkan lagi kapan masa kontrak itu berlaku. Nah, yang sering terjadi juga ada beberapa kejadian rumah yang disewakan, tanah yang disewakan ternyata terbit alas hak surat yang dikeluarkan untuk si penyewa. Ini yang harus dijaga. Jadi surat di sini lebih baik tertulis dalam arti kata perjanjian sewa menyewa tertulis lebih baik secara hukum daripada secara lisan. Apalagi sewanya dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, itu yang bisa membuat kejadian, bahkan bisa sampai ke proses hukum peradilan. Nah, biasanya yang punya barang tersebut orang tuanya. Jadi itu adalah warisan dari orang tuanya. Namun akhirnya setelah disuruh pindah si penyewa ternyata telah terbit hak di situ di atas lahan itu. Nah, ini yang merepotkan kita. Jadi kalau misalnya terkait dengan sewa menyewa ini dalam jangka waktu yang lama, saran saya sebaiknya selain membuat perjanjian, sebaiknya juga membuat surat pernyataan dan pengakuan dari si penyewa bahwa dia adalah sewa di situ. Meskipun di dalam hukum dia bezit, ya, seolah-olah bezit di situ, namun dia bukanlah beziter, pemilik sesungguhnya. Gitu dalam hukum. Nah, yang punya sewa juga hendaknya berkabarlah, memberitahukan kepada tetangga mungkin atau RT, RW di situ bahwa rumah tersebut adalah miliknya dan itu dalam sewa, sehingga untuk menjaga nantinya tidak terbit atau keluar surat atas nama si penyewa. Itu yang harus kita jaga, itu sering terjadi ya. Kemudian objek dalam perjanjian sewa menyewa itu mempunyai resiko. Nah, resiko-resiko perjanjian inilah yang harus dibuat. Apa itu? Satu, resiko perjanjian sewa rumah dan tanah atau barang disewakan ditanggung oleh pemilik atau pihak yang menyewakan apabila barang yang disewakan musnah karena suatu peristiwa terjadi di luar kesalahan salah satu pihak. Salah satu pihak di sini maksudnya ini bukan kesalahan daripada si penyewa. Ada kebakaran. Nah, kebakaran ini mungkin dari
rumah tetangga, kemudian ke dia. Nah, dia nggak boleh untuk bertanggung jawab kecuali ada hal-hal khusus yang memang adalah atas kelalaian atau kesengajaan dari si penyewa untuk memusnahkan barang tersebut. Nah, yang kedua, akibat musnahnya benda yang disewakan, maka perjanjian sewa menjadi gugur demi hukum dan kerugiannya ditanggung pihak yang menyewakan sebagaimana pasal 1553 KUH Perdata. Ini tadi yang saya sampaikan, apabila memang si penyewa tidak terbukti ya untuk dalam rangka sengaja atau ketidaksengajaannya, kelalaiannya menyebabkan barang yang disewakan itu musnah, jadi batal demi hukum perjanjian yang pernah dibuat. Nah, terhadap perjanjian sewa ada beberapa klausul penting yang harus ada pada perjanjian sewa menyewa. Klausul di sini maksudnya pasal-pasal apa yang harus dimasukkan di dalam perjanjian sewa. Nah, nanti juga setelah rekan-rekan semua mempelajari ini, saya akan juga memberikan contoh bagaimana perjanjian sewa menyewa. Nanti di link khusus ya. Jadi apa yang penting pasal-pasalnya, klausul-klausulnya? Satu, tanggal dibuatnya perjanjian sewa. Nah, ini penting karena nanti ini yang akan diberlakukan, tanggal berapa diberlakukan masa sewa dan berakhirnya kapan. Itu harus jelas. Kemudian subjek hukum para pihak yang memberikan sewa dan penyewa. Ini harus jelas, lengkap. Jangan kita nggak tahu siapa yang kita sewakan rumah kita, kemudian identitasnya pun kita nggak tahu, tiba-tiba yang sewa adalah teroris, yang sewa adalah orang yang tidak jelas. Nah, kita harus tahu minimal dia melampirkan identitas fotokopinya. Kan juga nanti terkait dengan sewa menyewa ini, yang penyewa juga harus membuat keterangan domisili agar si penyewa nantinya tidak disalahkan terkait siapa yang menyewakan itu. Ditakutkan ada hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang yang dilakukannya di rumah itu. Yang ketiga, objek yang disewakan harus secara lengkap ditulis. Ini harus lengkap. Apakah objeknya bergerak? Kalau bergerak berarti harus lengkap. Di sini terkait dengan nomor polisinya, nomor rangkanya, unit mobilnya, seperti apa keadaannya, itu harus lengkap. Nah, kalau dia benda tidak bergerak, berarti alamat rumah secara lengkap, foto rumah secara lengkap, itu harus ditulis secara jelas di dalam perjanjian sewa menyewa. Yang keempat, jangka waktu sewa menyewa. Nah, ini jangka waktu ini nanti boleh dimasukkan secara khusus. Jangka waktu sewa menyewa itu kapan terhitungnya, kemudian kapan habisnya atau berakhirnya, dan bagaimana cara perpanjangannya. Juga disebutkan di situ. Jadi perpanjangan nantinya kan tidak harus mengingatkan lagi, tinggal menyambung untuk membayar sewanya saja. Kemudian besaran uang sewa menyewa dan bagaimana tata cara pembayaran. Di sini besaran uang sewa menyewa itu disepakati di depan berapa, kemudian cara pembayarannya bagaimana, ini harus tegas dan jelas. Jadi nanti kalau ada permasalahan di belakang hari bisa menjadi pegangan. Yang keenam, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perjanjian. Nah, ini apa hak-haknya daripada pemberi sewa, apa hak-haknya daripada penyewa. Seperti yang tadi saya sampaikan, si pemberi sewa harus memberikan barang tersebut secara utuh dan boleh dinikmati secara penuh, namun dalam artian harus tetap menjaga kepada si penyewa. Nah, si penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang disepakati terhadap perjanjian sewa tersebut. Kemudian syarat yang membatalkan perjanjian yang nomor 7 adalah syarat yang membatalkan perjanjian seperti force majeure, kemudian banjir, perang, itu keadaan yang di luar kemampuan daripada para pihak ya, gempa atau bencana alam lainnya. Yang kedelapan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak penyewa. Nah, ini apabila rumah yang disewakan tersebut dilakukan perbuatan melawan hukum di situ. Contoh, di situ dia merupakan rumah untuk pengedaran narkoba atau pembuat ekstasi, pembuat
yang lainnya yang dilarang oleh undang-undang. Nah, itu harus ditegaskan, tidak boleh. Jadi nanti kalau rumah itu bermasalah dipergunakan, saudara si pemberi sewa sudah memiliki pegangan bahwa dia menyewakan dan telah menyebutkan butir-butir yang tidak boleh secara undang-undang dilakukan di rumah yang disewa tersebut. Kemudian yang ke-9, larangan kepada pihak penyewa seperti menyewakan kembali kepada orang lain. Nah, ini perlu juga. Rumah yang disewanya mungkin dia baru 1 bulan masih ada sisanya, atau dia menjalani 3 bulan masih ada sisanya. Nah, ini apa boleh disewakan lagi? Nah, ini kan harus izin daripada si pemilik rumah. Dia harus izin dulu, jangan nanti dia tidak tahu kan siapa yang menyewakan melanjutkan sewa. Kemudian dia cuma menerima uang, dia letak di situ orang yang tidak jelas dari mana identitasnya, dari mana asal-usulnya. Itu yang harus ditegaskan kepada si penyewa, bahwa kalau dia ingin menyewakan kembali tempat tersebut dengan alasan-alasan tertentu, dia harus izin kepada si pemilik barang tersebut. Ya, kemudian yang ke-10, mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan. Ini biasanya kan jika terjadi perselisihan maka para pihak mengupayakan untuk musyawarah dan mufakat. Namun apabila tidak terselesaikan musyawarah dan mufakat dengan jangka waktu, contoh mungkin 30 hari ya, 1 bulan, ya para pihak boleh melakukan upaya hukum. Nah, tunjuk domisili penyelesaiannya. Kalau misalnya rumah tersebut contoh di Pekanbaru atau di Medan, ya domisili hukum Panitra Pengadilan Pekanbaru atau Medan yang ditunjuk di situ. Tapi ini diserahkan kepada para pihak, boleh bebas untuk di mana menyelesaikan apabila ada permasalahan yang sudah dilakukan musyawarah dan mufakat namun tidak ada jalan keluar gitu. Jadi memang sewa menyewa ini sepertinya hal yang biasa, tetapi meskipun sudah lama berjalan, kita sering tidak begitu aware ya terhadap permasalahan ini, sehingga beberapa permasalahan sewa akhirnya naik ke pengadilan. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu terkait dengan surat sering terbit atas nama penyewa, karena kita si pemberi sewa malah nggak pernah datang, malah tidak pernah melihat, dan sewanya dalam jangka waktu yang lama secara lisan pula lagi. Nah, ketika terbit surat ya saudara harus bisa membuktikan secara hukum apakah memang itu benar punya saudara atau tidak, kan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Makanya saran saya, apapun yang saudara atau rekan-rekan sewakan, baiknya ada surat perjanjian sewa menyewa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe. Terima kasih. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.